Selamat datang di channel Jagat Edukasi. Pada kali ini Jagat Edukasi akan memberikan latihan soal ujian sekolah atau S ya, mata pelajaran IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 9 SMP atau MTSN ya, kurikulum Merdeka tahun 2025 beserta kunci jawabannya. Ya, dan untuk latihan soal ujian sekolah mata pelajaran lainnya, silakan cek di bagian deskripsi ya, link videonya sudah ada. Dan mari kita mulai latihannya. Perhatikan negara-negara berikut: 1. Malaysia, 2. Singapura, 3. Filipina, 4. Australia. Wilayah utara Indonesia berbatasan dengan negara yang ditunjukkan oleh angka A, 2, 3, dan 4, B, 1, 2, dan 4, C, 1, 2, dan 3, D, 3, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah C ya, yaitu 1, 2, dan 3 ya. Malaysia, Singapura, dan Filipina itu wilayah utara Indonesia berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, dan Filipina ya. C jawabannya. Perhatikan gambar berikut. Oke, ini gambarnya. Ini adalah gambar jalan yang berlubang ya, nih. Nah, dampak kondisi infrastruktur terhadap interaksi antar ruang seperti tampak pada gambar adalah A. Menurunnya interaksi antar ruang karena waktu pengiriman bertambah. B. Menurunkan interaksi antar ruang karena upah tenaga kerja meningkat. C. Meningkatnya interaksi antar ruang karena persaingan dagang menurun. D. Meningkatnya interaksi antar ruang karena permintaan barang menurun. Jawaban yang benar adalah A. Menurunnya interaksi antar ruang karena waktu pengiriman bertambah. A ya jawabannya. Pada peta berskala 1:50.000, panjang rel kereta api sebesar 20 cm. Panjang sebenarnya rel kereta api tersebut adalah A. 20 km, B. 10 km, C. 30 km, D. 40 km. Jawaban yang benar adalah B, yaitu 10 km jawabannya. Interaksi sosial dianggap penting dan tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat karena A. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. B. Manusia memiliki potensi dalam diri yang tidak dimiliki oleh orang lain. C. Masyarakat memiliki kepentingan berbeda-beda. D. Interaksi sosial berpotensi mengembangkan kelompok sosial. Jawaban yang benar adalah A. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Faktor yang berpengaruh terhadap dinamika penduduk di suatu wilayah adalah A. Kelahiran, kematian, dan imigrasi. B. Kematian, migrasi, dan urbanisasi. C. Migrasi, transmigrasi, dan urbanisasi. D. Kelahiran, urbanisasi, dan transmigrasi. Jawaban yang benar adalah A, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi ya. A jawabannya.
Siti seorang ibu rumah tangga dengan 2 anak yang masih kecil. Penghasilan suaminya yang pas-pasan untuk makan mendorong Siti untuk mencari penghasilan tambahan sebagai pencuci pakaian di rumah orang. Nah, tindakan ekonomi yang dilakukan oleh Siti didorong oleh motif A. Memperoleh penghargaan, B. Untuk kemakmuran, C. Membantu sesama, D. Mencari keuntungan. Jawaban yang benar adalah D, yaitu mencari keuntungan. Perhatikan kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan di bawah ini. 1. Memberi pinjaman tanpa bunga untuk modal usaha. 2. Membeli barang yang dianggap perlu dan penting. 3. Menyisihkan dana untuk membantu sesama. 4. Memberi barang yang berkualitas. 5. Membantu orang lain yang mengalami kesulitan. Berdasarkan pernyataan di atas, yang merupakan kegiatan manusia sebagai makhluk sosial, ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 3, dan 5, D. 1, 3, dan 4. Jawaban yang benar adalah C. 1, 3, dan 5. 1. Memberi pinjaman tanpa bunga untuk modal usaha. 3. Menyisihkan dana untuk membantu sesama. 5. Membantu orang lain yang mengalami kesulitan. Perhatikan fungsi uang di bawah ini. 1. Alat tukar, alat satuan hitung. 2. Alat pembayaran penimbun kekayaan. 3. Alat tukar, alat pembayaran. 4. Penimbun kekayaan, pemindah kekayaan. Nah, fungsi asli uang ditunjukkan oleh nomor A2, B1, C3, D4. Jawaban yang benar adalah B, ya, yaitu 1. Alat tukar, alat satuan hitung, ya, itu fungsi aslinya. Kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Indonesia adalah A. Demak, Aceh, Majapahit, B. Demak, Samudra Pasai, Aceh, C. Demak, Aceh, Sriwijaya, D. Samudra Pasai, Aceh, Majapahit. Jawaban yang benar adalah B, yaitu Demak, Samudra Pasai, Aceh. Jawabannya, jadi jawabannya adalah B. Kita lanjut. Kawasan Asia Tenggara terletak di antara 2 samudera, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Potensi ekonomi yang dapat dikembangkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara adalah A. Kawasan ASEAN mengalami 4 kali pergantian musim. B. Sebagian besar kawasan ASEAN beriklim tropis. C. Kawasan ASEAN berada pada jalur perdagangan. D. Kawasan ASEAN rawan terjadi bencana gempa. Jawaban yang benar adalah C, ya, kawasan ASEAN berada pada jalur perdagangan. C jawabannya. Perhimpunan negara-negara ASEAN dibentuk berdasarkan Deklarasi Bangkok pada tanggal A. 8 Agustus 1966, B. 6 Agustus 1967, C. 7 Agustus 1967, D. 8 Agustus 1967.
Jawaban yang benar adalah D ya, 8 Agustus 1967. D jawabannya. Krisis ekonomi di suatu negara mengakibatkan berbagai persoalan. Salah satunya adalah banyak pegawai yang diberhentikan sehingga bekerja dengan posisi yang lebih rendah di tempat kerja baru. Nah, si A yang dulunya menjadi manajer di suatu perusahaan terkena PHK sehingga saat ini menjadi staf di perusahaan lain. Nah, gejala sosial ini termasuk mobilitas sosial. A. Antar generasi. B. Intragenerasi. C. Vertikal ke bawah. D. Vertikal ke atas. Jawaban yang benar adalah jawabannya adalah C, yaitu vertikal ke bawah. C jawabannya. Berikut ini merupakan peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. 1. Sebagai konsumen. 2. Pengguna faktor produksi. 3. Sebagai penyedia faktor produksi. 4. Pelaku perdagangan internasional. Peran rumah tangga konsumen atau RTK ditunjukkan pada A. 2 dan 3, B. 3 dan 4, C. 1 dan 2, D. 1 dan 3. Jawaban yang benar adalah D ya, 1 dan 3. 1 sebagai konsumen, 3 sebagai penyedia faktor produksi. D jawabannya. Perhatikan konsep ekonomi kelautan atau marine economy dan ekonomi maritim atau maritime economy pada kegiatan ekonomi berikut. 1. Kegiatan di pesisir, lautan serta darat yang menggunakan sumber daya alam. 2. Jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. 3. Transportasi laut, industri, galangan kapal dan perawatannya. 4. Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Nah, kegiatan yang termasuk ekonomi maritim atau maritime economy ditunjukkan pada A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 3 dan 4, D. 2 dan 3. Jawaban yang benar adalah C. 3 dan 4. 3 itu transportasi laut, industri, galangan kapal, dan perawatannya. Lalu 4, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Ya, C jawabannya. Sistem tanam paksa dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda sejak tahun 1830. Tujuan pemerintah kolonial Belanda menjalankan sistem tanam paksa adalah A. Menggunakan sistem pertanian modern kepada rakyat Indonesia. B. Mendapatkan komoditas ekspor yang laku di pasaran dunia. C. Memanfaatkan wilayah kosong yang ada di Indonesia. D. Merebut dominasi ekonomi dari tangan Inggris dan Prancis. Jawaban yang benar adalah B ya, mendapatkan komoditas ekspor yang laku di pasaran dunia. B jawabannya. Jepang masuk di Indonesia dengan janji akan membebaskan Asia dari belenggu penjajahan bangsa Barat. Nah, saat Jepang datang di Indonesia, perekonomian Indonesia sedang mengalami kelumpuhan. Nah, untuk mengambil hati rakyat Indonesia dan para pemimpin pergerakan Indonesia,
Berbagai kebijakan diterapkan oleh Jepang antara lain di bidang ekonomi, yaitu A. Didirikan kumyei atau koperasi untuk kepentingan bersama. B. Tanah pertanian rakyat yang dikuasai Belanda dikembalikan. C. Kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan Jepang. D. Eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan Jepang. Jawabannya benar adalah B, yaitu tanah pertanian rakyat yang dikuasai Belanda dikembalikan. B ya jawabannya. Perhatikan nama-nama tokoh berikut ini. 1. Supomo, 2. Sayuti Melik, 3. Insinyur Soekarno, 4. DRS Mohatta, dan 5. Ahmad Subarjo. Tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang merumuskan naskah proklamasi ditunjukkan angka A, 2, 3, dan 4, B, 3, 4, dan 5, C, 1, 2, dan 3, D, 1, 3, dan 4. Jawaban yang benar adalah jawabannya benar adalah B ya, 3, 4, dan 5. 3 Insinyur Soekarno, 4 DRS Mohatta, dan 5 Ahmad Subarjo. B jawabannya. Secara astronomis, benua Eropa terletak pada 9 derajat bujur barat ya, sampai 60 derajat bujur timur, dan 35 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang utara. Nah, berdasarkan letak tersebut, maka benua Eropa memiliki iklim A. Subtropis dan sedang, B. Tropis dan subtropis, C. Sedang dan dingin, D. Subtropis dan dingin. Jawaban yang benar adalah A. Subtropis dan sedang ya. A jawabannya. Perhatikan negara-negara berikut ini. 1. Sri Lanka, 2. Afghanistan, 3. India, 4. Sudan, dan 5. Nepal. Negara-negara yang berada di kawasan Asia Selatan ditunjukkan oleh nomor A, 2, 3, dan 4, B, 3, 4, dan 5, C, 1, 2, dan 3, D, 1, 3, dan 5. Jawaban yang benar adalah D, 1, 3, dan 5. 1. Sri Lanka, 3. India, 5. Nepal. Thailand, Indonesia, dan Vietnam merupakan negara produsen karet terbesar di dunia. Getah karet bermanfaat bagi kehidupan manusia, yaitu A. Sebagai bahan baku pembuatan ban, B. Berfungsi menyerap karbon dioksida di udara, C. Sebagai bahan baku mebel, D. Sebagai bahan baku makanan ringan. Jawaban yang benar adalah A. Sebagai bahan baku pembuatan ban ya. A jawabannya. Tiongkok merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Pada tahun 2017, jumlah penduduk Tiongkok mencapai 1,386 miliar jiwa. Ya, langkah yang dilakukan pemerintah Tiongkok untuk menekan angka pertumbuhan penduduk adalah A. Melarang penduduk untuk menikah,
B. Meningkatkan kualitas untuk fasilitas kesehatan. C. Memberikan tunjangan bagi keluarga yang memiliki lebih dari 3 anak. D. Membatasi jumlah anak yang boleh dimiliki. Jawaban yang benar adalah D. Membatasi jumlah anak yang boleh dimiliki, ya. D jawabannya. Oke, kita lanjut. Dahulu surat dikirim oleh petugas pos. Saat ini sudah berkembang telepon seluler, email, chat, dan video call. Nah, pola hubungan sosial masyarakat secara perlahan berubah seiring perkembangan teknologi dan komunikasi. Nah, berdasarkan laju kecepatannya, ilustrasi tersebut termasuk dalam bentuk perubahan: A. Evolusi, B. Revolusi, C. Progres, dan D. Regres. Jawaban yang benar adalah A, yaitu evolusi jawabannya. Globalisasi tentunya akan memberikan dampak di setiap bidang kehidupan. Di bawah ini yang merupakan contoh upaya dalam menghadapi globalisasi di bidang teknologi dan pendidikan adalah: A. Mengakses internet hingga larut malam dan mengantuk di ruang kelas. B. Pemanfaatan sosial media sebagai lahan bisnis online. C. Pemakaian smartphone untuk menggali informasi dalam proses pembelajaran. D. Menggunakan smartphone untuk mengakses resep makanan. Jawaban yang benar adalah C, ya, pemakaian smartphone untuk menggali informasi dalam proses pembelajaran. C, ya, jawabannya. Indonesia selalu membuka peluang kerjasama dengan negara lain dan organisasi internasional, misalnya dengan UNESCO yang bergerak di bidang ilmu pengetahuan, budaya, komunikasi. Kerjasama ini juga didukung oleh adanya kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi di bidang era globalisasi. Kerjasama ini menunjukkan adanya gejala globalisasi di bidang A. Hukum, B. Politik, C. Ekonomi, dan D. Transportasi. Jawaban yang benar adalah B, yaitu B, ya, politik, ya. Maaf, ya. Jadi jawabannya B, yaitu politik. Jadi kerjasama ini menunjukkan adanya gejala globalisasi di bidang politik. B jawabannya. Saat ini tak jarang dijumpai remaja Indonesia mengikuti cara berpakaian ataupun perilaku selebriti dari berbagai belahan dunia. Hal ini dapat berdampak pada perilaku remaja seperti tidak mementingkan budaya lokal. Nah, kasus tersebut menunjukkan bahwa dampak negatif globalisasi dalam kehidupan sosial budaya adalah A. Mudah terpengaruh budaya luar hingga cenderung melupakan budaya lokal. B. Memahami konsep multikulturalisme. C. Masuknya banyak tenaga kerja asing yang mendominasi tenaga kerja lokal. D. Menumbuhkan sikap toleransi antar masyarakat. Jawaban yang benar adalah A. Mudah terpengaruh budaya luar hingga cenderung melupakan budaya lokal, ya. A jawabannya. Kenaikan harga BBM mempengaruhi kenaikan berbagai tarif dan harga kebutuhan pokok masyarakat. Apabila realitas tersebut dikaitkan dengan perubahan sosial,
dapat ditarik kesimpulan bahwa A. Kenaikan harga kebutuhan pokok memicu perubahan evolusi. B. Kenaikan BBM membawa perubahan progres bagi masyarakat. C. Masyarakat mengalami perubahan kecil akibat kenaikan harga BBM. D. Kenaikan harga BBM menimbulkan perubahan besar. Jawaban yang benar adalah D ya, kenaikan harga BBM menimbulkan perubahan besar. Perhatikan ciri-ciri perdagangan berikut. 1. Pembeli dan penjual tidak bertemu langsung. 2. Dikenakan biaya masuk. 3. Mata uang berbeda. 4. Pembeli dan penjual cenderung bertemu. 5. Biaya angkut lebih murah. Nah, yang termasuk ciri-ciri perdagangan internasional adalah A. 2, 3, dan 5. B. 3, 4, dan 5. C. 1, 2, dan 3. D. 1, 3, dan 4. Jawaban yang benar adalah C, yaitu 1, 2, dan 3 ya. 1. Pembeli dan penjual tidak bertemu langsung. 2. Dikenakan biaya masuk. Dan 3. Mata uang berbeda ya. C jawabannya. Kondisi kekurangan tenaga ahli di suatu negara sehingga tidak mampu memproduksi barang berkualitas tinggi dan murah merupakan salah satu pendorong terjadinya perdagangan internasional, yaitu disebabkan A. Perbedaan budaya dan perbedaan budaya suatu bangsa. B. Perbedaan sumber daya alam. C. Perbedaan upah dan biaya produksi. D. Perbedaan kualitas sumber daya manusia. Jawaban yang benar adalah D. Perbedaan kualitas sumber daya manusia ya. D jawabannya. Kebijakan pengekspor menjual barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah daripada di dalam negeri merupakan salah satu hambatan dalam perdagangan internasional, yaitu A. Proteksi. B. Kuota. C. Dumping. D. Tarif. Jawaban yang benar adalah C, yaitu dumping jawabannya. Peluang produk masyarakat Indonesia menembus pasar internasional sangat besar karena didukung oleh A. Adanya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. B. Kemampuan melakukan efisiensi produksi sehingga memiliki daya saing tinggi. C. Kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan budaya yang melimpah. D. Letak wilayah yang strategis sebagai jalur utama perdagangan internasional. Maka jawaban yang benar adalah C, yaitu kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan budaya yang melimpah ya. C jawabannya. Masa ketika pemerintah menggunakan UUDS 1950 sebagai undang-undang negara disebut A. Demokrasi Pancasila. B. Demokrasi terpimpin. C. Demokrasi parlementer ya. C ya, demokrasi parlementer. Dan D. Demokrasi liberal. Jawaban yang benar adalah C. C ya, demokrasi parlementer. C jawabannya.
Berdasarkan isi dekret Presiden 5 Juli 1959, terdapat hubungan dengan pelaksanaan model pemerintahan demokrasi terpimpin. Hubungan yang dimaksud adalah A. Presiden hanya sebagai lambang kesatuan dan pelaksanaan kepemerintahan dipimpin Perdana Menteri. B. Penerapan Undang-Undang Sementara atau UUDS tahun 1950 masih tetap berlaku. C. Segala permasalahan kepemerintahan diputuskan oleh Presiden sebagai kepala negara. D. Presiden sebagai pemimpin negara tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan masalah pemerintahan. Jawaban yang benar adalah C ya. Segala permasalahan kepemerintahan diputuskan oleh Presiden sebagai kepala negara. C ya jawabannya. Perhatikan ciri-ciri kehidupan bangsa Indonesia berikut ini. 1. Prioritaskan pembangunan pada sektor maritim dan infrastruktur. 2. Tercapainya masyarakat madani, terutama peran ormas dan pers. 3. Kehidupan politik berbasis demokrasi dan penegakan hukum. 4. Penerapan konsep duifungsi ABRI secara konsisten. 5. Prioritas pada pembangunan pertanian sehingga berhasil melakukan swasembada pangan. 6. Keberhasilan menyelenggarakan pemilu sebanyak 6 kali. Yang mencerminkan ciri kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 5, C. 4, 5, dan 6, D. 2, 4, dan 6. Jawaban yang benar adalah C ya. 4, 5, dan 6. 4. Penerapan konsep duifungsi ABRI secara konsisten. 5. Prioritas pada pembangunan pertanian sehingga berhasil melakukan swasembada pangan. 6. Keberhasilan menyelenggarakan pemilu sebanyak 6 kali. C ya jawabannya. Latar belakang lahirnya reformasi ditandai dengan krisis ekonomi dan politik pada akhir pemerintahan Orde Baru yang terjadi karena A. Pembangunan politik tidak berlandaskan GBHN, parpol dikendalikan pemerintah. B. Faktor ketidakpercayaan pada donatur dan kreditur terhadap pemerintah. C. Pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan peningkatan fundamental ekonomi rapuh. D. Terbentuknya mentalitas dan budaya korupsi dan reaksi terhadap kekuasaan otoriter. Jawaban yang benar adalah D. Terbentuknya mentalitas dan budaya korupsi dan reaksi terhadap kekuasaan otoriter ya. D jawabannya. Pada akhir tahun 1944, Jepang mulai terdesak dalam Perang Asia Pasifik. Kemudian memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Hal ini bertujuan A. Sebagai pembuktian bahwa Jepang adalah pemimpin, pelindung, dan cahaya Asia. B. Mendapatkan dukungan rakyat Indonesia dalam menghadapi sekutu. C. Meyakinkan sekutu bahwa Jepang telah menyerah. D. Sebagai balas jasa atas perlakuan Jepang terhadap bangsa Indonesia. Jawaban yang benar adalah B ya. Mendapatkan dukungan rakyat Indonesia dalam menghadapi sekutu ya. B jawabannya. Oke, itulah latihan kita pada hari ini. Dan untuk latihan soal ujian sekolah atau pelajaran lainnya, silahkan cek bagian deskripsi. Sampai jumpa.